waktu di Garut itu 60% duka ya sebenarnya. Oh gitu? Omsetnya itu untuk satu hari itu nol, nggak ada tamu sama sekali. Wow. Nggak ada tamu sama sekali. Wow. Saya nggak patah semangat sih sebenarnya. Jadi langsung tetap konsisten. Saya tetap konsisten. Konsisten menjalani ini dan ada satu hal keajaiban yang saya alami itu waktu saya ikut penghikmatan. Di situ saya emang rajin berkhidmat gitu. Pokoknya ada amanat untuk di penghikmatan, saya nggak akan tolak. Karena efeknya kontan langsung. Karena sekolah di Jepang dan untuk membiayai sekolah sendiri itu saya kerja di Jepang. Wow. Wow. Oke. Ih, gede banget tapi. Jadi cerita sejarah-sejarahnya yang sudah diceritain Kang Azhar membuat kita tuh wah keren banget ya. Alhamdulillah. Kang, kau boleh tahu kan sudah apa ya dari 2016 sampai 2023 ini pasti ada naik turunnya dalam menjalankan bisnis. Boleh tahu nggak suka dukanya menjalankan bisnis ini? Oke, boleh sih sebenarnya waktu di Garut itu 60% duka ya sebenarnya. Oh gitu? Di tahun pertama? Kita di Garut itu udah berjalan dari tahun 2016 sampai 2020. Baru pindah ke Cibubur itu 2020 akhir. Oh, 2020 akhir baru start ada di sini? Iya, Desember kita buka di Cibubur gitu, sampai saat ini. Jadi kalau waktu di Garut itu kita karena mengikuti idealisme saya, jadi pasarnya itu segmented, gitu, khusus gitu. Jadi tidak untuk umum seperti mie baso, mie ayam. Kalau di Garut itu seblak, bakso aci itu umum. Tapi kalau kami itu segmented, jadi kebanyakan orang Garut yang merantau, pulang kampung barulah datang ke Goma. Gitu. Jadi kami itu sedikit struggling lah waktu di Garut gitu. Sampai pernah omsetnya itu untuk satu hari itu nol, nggak ada tamu sama sekali. Wow. Nggak ada tamu sama sekali. Wow. Berarti dalam sehari itu tidak ada pengunjung sama sekali? Tidak ada pengunjung sama sekali. Hanya mengeluarkan kos biaya untuk operasional aja berarti? Operasional. Dan itu berlangsung berapa hari atau? Itu kita ada di tahun ketiga itu kejadiannya. Waktu tahun pertama alhamdulillah kita booming, ternyata langsung di tahun kedua itu sedikit turun, stagnan, tahun ketiga terjun payung. Gitu. Oke. Di tahun 3 itu udah mulai decline ya. Tahun kedua udah mulai decline dan di bawahnya itu di tahun ketiga. Iya. Gimana cara untuk meribon kembali untuk bisnisnya? Pertama itu saya nggak patah semangat sih sebenarnya. Jadi langsung tetap konsisten. Saya tetap konsisten. Konsisten menjalani ini dan ada satu hal keajaiban yang saya alami itu waktu saya ikut penghikmatan. Gitu. Jadi di saat duka gitu, Goma turun, tidak ada tamu, di saat itu juga saya tetap konsisten dan meminta dari jalan langit, minta ke Allah. Salah satunya di penghikmatan. Dari sisi penghikmatan. Itu pertama kali saya berkhidmat, dipercaya dikonsumsi di acara Jalsah Jabar 6 dan KPA. Yang notabene Goma itu masih 100%
tangan saya di dapur. Oke. Jadi sama sekali tidak bisa dipindah tangankan. Oke. Gitu. Masih saya yang masak, saya yang megang keuangan dan lain-lain. Masih Single factor. single factor saya. Tapi saya beranikan untuk tutup selama 7 hari. Oke. Gitu, nggak punya penghasilan apapun. Kita berkhidmat. Goma waktu di Garut dijadikan dapur umum waktu itu. Untuk jasa tadi. Untuk jasa. Wow. Dan karyawan Goma juga ikut andil di jasa. Membantu. Oke. Dari situ kita jasa, penghormatan, tutup selama 7 hari. Beres jasa, beres acara jasa itu kita buka dan alhamdulillah omset itu langsung naik. Wow. Itu ajaib. Keajaiban yang wah, Ajaib. gak pasti itu gimana tuh rasanya tuh karena kan udah tutup selama 7 hari dan secara ilmu dunianya untuk membangkitkan lagi kan susah itu. Iya. Itu gimana tuh rasanya tuh? Itu benar-benar sujud syukur waktu itu. Karena waktu omsetnya terjun payung, saya sudah kebingungan untuk bayar pegawai, bayar operasional. Tapi tiba-tiba ya let it flow aja, keajaiban datang. Saya langsung berusaha untuk marketing di situ. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan. Wow. Mulai dari situ percaya akan jalur langit gitu ya. Dari berkhidmat pasti akan ada sesuatu keajaiban yang Tuhan kasih buat kita karena sebagai kompensasi kita sudah berkhidmat kayak gitu ya. Wow, itu luar biasa banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, itu jujur aku merinding sih mendengarnya karena memang sangat ajaib kalau memang kita sudah melakukan penghikmatan gitu ya. Benar, karena saya emang punya prinsip law of attraction sih ya. Jadi setelah penghikmatan saya pasti bakal pamrih sama Allah. Oh iya, iya karena hanyalah ke Allah lah kita bisa meminta gitu ya. Saya pasti pamrih. Pokoknya gimana caranya Goma ini tetap berjalan dan lebih berkembang. Dan tahun 2020 itu tiba-tiba pindah dari Garut. Oke. 2020 itu di masa pandemi dong berarti? Ya, benar. Nah, ketika pandemi itu gimana? Kan ada kekosongan, kan kalau nggak salah ada pembatasan offline ya, ketemu orang gitu ya. Itu gimana? Dari 2020, 2021, 2022 mungkin agak renggang lah 2022. 2 tahun itu gimana? 2020, 2021? Oke, 2020 COVID ya? Iya, COVID. Mulai dari Maret perasaan. Kita masih di Garut. Ada teman saya yang ngajak untuk ke Cibubur. Itu saya masih mikir, karena ini masih pandemi. Oke. Nggak mungkin kita fight. Iya. Struggling lagi dong gitu. Tapi ya tangan Allah lah yang bekerja. Di situ saya emang rajin berkhidmat gitu. Pokoknya ada amanat untuk di penghidmatan, saya nggak akan tolak. Karena efeknya kontan langsung. Wow. Jadi 2020 itu kita tutup di Garut itu Oktober. Kita pindah ke Cibubur di masa pandemi. Saya beranikan untuk buka di Cibubur dan alhamdulillah berjalan tidak ada hambatan sama sekali. Di masa pandemi itu kayak biasa aja. Di masa pandemi yang harusnya terbatas ini kayak normal gitu. Normal. Dan ada restoran lain itu banyak yang tutup. Dibatasi, malah kita berjalan seperti biasa. Wow. Alhamdulillah. Wow, keren banget. Gitu. Itu semuanya dipindahin ke sini apa jadi 2 cabang tutup ya di sana ya? Tutup. Banyak beberapa faktor yang kenapa saya harus tutup di sana. Gitu. Oke, bicara tentang penghikmatan, tadi udah banyak banget keajaiban-keajaiban yang didapatkan. Sejauh ini penghikmatan yang mana yang sangat ajaib? Sebenarnya sih semua penghikmatan itu ajaib. Ajaiban semuanya. Iya. Tapi ada satu titik saya sedang di bawah nih. Kayak rohani saya lagi naik turun biasanya kalau manusia tuh. Jadi waktu 2020 kita pindah ke Cibubur, itu
selama 2 tahun itu saya nggak gaul nih sama orang Jepang. Saya fokus di usaha, bikin sistem SOP, membuat membikin sebuah manajemen untuk perusahaan restoran benar, ini gitu ya. Benar. Dan memilah-milah SDM gitu. Itu emang tidak mudah. Tapi di 2 tahun itu saya fokus di situ. Oke. Dan kurangnya gaul di jemaat waktu itu. Penghormatan waktu itu kayaknya nggak ada deh. Oke. 2 tahun itu. Saya ngerasa di situ itu kayak ya stagnan, naik enggak gitu. Mau berkembang sedikit susah. Tapi tiba-tiba tahun kapan ya saya lupa. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Sadar Hudang. Saat itu Kang Kamil? Ya, Pak Kamil. Pak Kamil dipanggil untuk benahi hospitality di Hudam Hall. Oh, oke. Itu mulailah ada penghormatan lagi. Walau sedikit, tapi nilai penghormatan tuh pasti besar. Di situ mulai bolak-balik ke markas Cibubur. Akhirnya ada satu masa kita harus perpanjang gedung. Gedung waktu itu sebenarnya bukan gedung yang ini. Oh, bukan tempat ini? Bukan. Oh, oke. Lebih kecil. Lebih kecil, oke. Lebih kecil. Di situ kita harus keluar dari situ. Oh, sudah tidak boleh menempatkan gedung itu lagi? Iya, tidak boleh menempatkan gedung itu. Dari situ apakah ini satu cobaankah atau apa gitu. Tapi karena saya percaya ini pasti ada hikmahnya. Karena saya di situ sudah berkhidmat lagi nih. Gitu. Pasti ada efeknya nih apa gitu. Hikmahnya ternyata kita pindah memberanikan diri ke tempat yang lebih besar. Oke. Sekarang tempat parkir lebih banyak. Ternyata tempat duduknya, seatnya lebih banyak. Kapasitas ini ya, apa namanya? Pengunjung ya? Pengunjungnya lebih banyak, gitu. Kapasitasnya lebih banyak. Dan saya masih percaya ini pasti hasil dari penghormatan. Iya. Wow, itu keren banget. Wow. Jadi selama itu kita pindah, saya sudah tidak akan menolak penghormatan lagi. Dan sekarang sering berkhidmat di acara MSN, jalsa, istima. Itu pasti saya tinggalin goma. Usaha saya tinggalin. Usaha tinggalin, fokus untuk penghormatan Iya. gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngobrol tentang penghormatannya. Ada MSN, ada jalsa, ada istima. Menurut Kang Azhar, sebagai orang di dapur, berapa jubah paling banyak yang Kang Azhar buat untuk sebuah acara di jemaat? Baru kemarin sih ya, sebenarnya 2.300. 2.300 peks per makan. Per makan. Makan selama 3 hari. 3 hari. Jadi pagi 3.200, 2.300? 2.300, siang 2.300, Ya. malam juga 2.300. Wah, itu gimana manajemennya, Kang? Sebenarnya saya terapin sama kayak di sini sih, usaha. Jadi kita ada tim logistik, ada tim dapur, ada tim saji, ada yang pegang keuangannya, akuntingnya ada. Jadi sebenarnya saya terapin itu aja. Oke, membuat restoran dadakan. Membuat restoran dadakan. Membuat restoran dadakan di dalam sebuah acara gitu ya? Iya. Oh. Jadi dari standar resep kita buat sebulan sebelumnya untuk acara jalsah itu. Udah gitu timnya juga sudah kita bentuk. Gitu. Sebenarnya banyak anggota yang jago masak. Ya. Banyak banget. Cuman saya hanya memanage aja. Memanage-nya ya? Iya. Oke, 2.300 per makan. Per makan. Pagi, siang, dan malam selama Iya. 3 hari. Itu kompleksitasnya sangat tinggi banget. Alhamdulillah kita lalui dengan lancar. Nah, Kang, dari membangun sebuah restoran gitu. Tadi kita juga tahu berarti karena pengalaman selama di Jepang dan kembali ke sini ingin membuat restoran. Sebenarnya apa sih visi misinya dari Kang Azhar itu
membuat sebuah restoran? Visinya itu sebenarnya ingin memperkenalkan masakan Jepang Mhm. ke semua orang Indonesia dengan harga yang terjangkau. Oh, oke. Karena image masakan Jepang itu pasti mahal. Ya. Tapi kalau kita manage dengan baik, itu harganya bisa terjangkau oleh siapapun. Oke. Itu visi. Oke, visi besarnya itu. Iya. Nah, menuju ke sana ya misinya. Kalau misi sih saya pribadi ini ingin mengenalkan brand Goma Mhm. menjadi lebih terkenal di industri kuliner Indonesia. Oke. Udah gitu ingin membuka kemitraan gitu. Ingin membuka kemitraan, kita menjadi partner mitra yang amanah dan profitable. Oke. Membuka, berarti akan ada cabang berikutnya lagi ya dengan kemitraan ini ya? Insya Allah kita sedang berusaha ke arah itu. Oh, oke. Nah, sekarang kita bicara tentang bisnisnya nih. Tempat sebuah restoran itu penting nggak sih? Penting. Kalau untuk membangun mitra lagi gitu, misalkan saya ingin bermitra nih dengan Kang Azhar. Di mana ya Kang Azhar yang lebih cocoknya atau kriteria dari Kang Azhar sendiri punya gitu untuk Iya. kalau misalkan kayaknya di sini bagus atau di mana apa di mall atau di mana gitu. Oke. Ada kriterianya nggak sih Kang? Ada. Jadi setiap rumah makan itu mereka punya kriteria sendiri. Kalau saya sih, saya membentuk Goma ini targetnya itu pasarnya itu untuk keluarga dan makanan yang ramah anak. Oh, oke. Ya, jadi harus didesain, disetting itu tempatnya harus nyaman, terjangkau oleh keluarga, dan terjangkau oleh anak sekolah. Oh, oke. Mungkin pemirsa MTA di rumah sedikit gambaran lokasi di sini tuh ada di Cibubur di kota wisata ya. Iya. Yang dimana itu banyak komplek perumahan dekat Betul. sini dan juga ada mall di depannya. Ya, Oke, strategis sekali sih. Berarti kalau misalkan ingin bermitra pun kita mengambil area-areanya yang mirip gitu ya. iya yang mirip. Dekat perumahan, dekat mall kayak gitu ya. Iya, Oh, oke. seperti itu. Kang, tadi soal bermitra. Memang sudah bisa dibuka nih, secara sistem semuanya udah siap Alhamdulillah sudah siap. untuk bisa bermitra gitu ya? Iya. Sebenarnya kita dari tahun 2022 kita sudah siap membuka. Oke. Kalau boleh tahu nih Kang, kalau nih kan saya kan calon mitra misalkan gitu. Iya. Emang berapa sih Kang omsetnya Kang? Kalau boleh tahu nih Kang gitu. Kalau boleh, sebenarnya omsetnya tuh nggak besar-besar amat sih. Sekitar mobil Pajero lah. Lu mobil Pajero omset ya? Perman? Iya. Wow. Masih kecil. Gitu. Wow. Tanpa adanya marketing kita. Oh iya. Tanpa adanya sales marketing dan marketing kita. Tanpa ada sales marketing, tanpa ada promo yang jor-joran, kayak gitu ya? Wow. Oke. Sangat menarik. Oke, di sini berapa karyawan kalau boleh tahu? Sebenarnya di sini cuman 12. 12 orang. 12. Menggunakan 2 shift berarti ya? Iya, Satu shift 6 istilahnya gitu ya? enggak juga sih. Enggak juga ya? Oh, enggak sesimpel itu. Iya. Tapi ada beberapa memang yang ada yang pagi, ada yang Iya, ada yang siang, ada ada yang yang pagi, ada yang siang, ada yang split di jadwal saya tuh. Oke. Jadi tetap di waktu-waktu rame, waktu-waktu rush hour itu kita harus ada tim Tim yang mencukupi. overlap ya? Overlap. Oh, Iya, oke. harus ada. Gitu. Harus ada. Oke, paham. Wah, saya makin tertarik nih. Kalau saya ingin bermitra atau mungkin pemirsa MTA di rumah ingin bermitra dengan Kang Azhar, berapa sih kan kira-kira untuk budget bisa bermitra nih dengan Iya. membuat Goma juga berarti ya? Iya. Heeh. Nilainya itu sekitar 1,5. 1,5 M itu yang Kang Azhari urus itu tempatnya juga dicarikan atau Ya, gimana? tempatnya, udah gitu bahan baku, manajemen, dan Pelatihan ininya? Iya. Pelatihan karyawannya? ya langsung sama saya pribadi. Oh, oke. Gitu. Jadi semua udah kita urus. Oke.
pelatihannya juga, terus legalitas izin, wow, all in ya? all in. All in. Jadi partner kemitraan ini tinggal duduk manis saja. Oke. Jadi kita sudah punya tim untuk pencarian tenaga kerja, pelatihan, semua sudah ada. Oke, semuanya udah ada. Wah, menarik. Berarti saya jatuhnya seperti juga tidak masuk di manajemen tapi sebagai investor ya? Ya, lebih dibilang itu ya, investor. Iya, investor ya berarti ya? Berarti kalau misalnya all ini udah Kang Azhar yang survei, Kang Azhar yang cari karyawannya, layoutnya, semua manajemennya dari Kang Azhari, berarti saya bersifat investor. Tadi di angka 1,5 M untuk bisa bermitra untuk membuka Goma di cabang yang lain gitu ya? Oke, keren banget. Wah, Kang Azhari thank you banget nih udah ngobrolin tentang restoran ini, segala prosesnya, naik bangun, membangun perusahaan ini gitu ya. Udah keren banget, dan juga tadi tentang apa? Nah, ini apa nih, tentang apa nih, kalau menyambut kah atau itu boleh ceritain nggak? Kalau di Jepang itu artinya selamat datang. Nah, itu kita sebutnya irashaimase. Irashaimase. Iya, itu selamat datang. Jadi kenapa semuanya teriak? Jadi itu menimbulkan semangat untuk semuanya. Menimbulkan semangat ke karyawannya untuk melayani. Seperti itu ya. Betul. Ada culture yang dibawa lagi nggak selain itu? Culture yang dibawa lagi itu apa ya? Hospitality orang Jepang sih. Tuh, ramah. Kita benar-benar harus ramah, Berarti kita datang ke Goma Kitchen itu seperti kita ke Little Japan. Amin. Semoga hal-hal positif dari Jepang bisa diterapkan. Oke, Kang Azhari thank you banget. Terima kasih udah menceritakan semuanya tentang Goma Kitchen. Mungkin nanti kalau untuk yang bisa bermitra bisa hubungi Seratwati Jarot cabang setempat untuk diupdate atau di follow up ke Kang Azharinya seperti itu ya. Kang Azhari, thank you banget nih. Terima kasih banyak untuk hidangannya. Boleh dilanjut lagi? Silakan. Oke. Oh iya, nanti mau izin juga kalau boleh bisa wawancara timnya. Boleh, silakan. Juga mungkin kalau ada pengunjung yang bisa ditanyain, boleh sebagai social proof kalau misalkan Goma ini enak gitu. Silakan. Oke. Terima kasih dulu ya. Lanjut. Saya balik dulu ke dapur ya. Siap. Oke, kita lanjut makan ya. Bulu bau. Ya pemirsa MTA di rumah, saya sudah selesai nih makan ramennya. Kali ini kita akan menanyakan karyawan Goma Kitchen bagaimana kesan dan pesan dia selama kerja di sini. Ayo, kita mulai. Halo Kang, dengan siapa nih? Dengan Gabil. Oh, Kang Gabil. Bagian apa nih kalau di Goma Kitchen? Bagian di dapur, di kitchennya sebagai lebih ke seniornya lah. Oh, senior kitchen di Goma Kitchen ini. Iya. Udah berapa lama sih kalau di sini tuh? Kalau di sini udah mau maju ke 3 tahun. Awal mula dari Garut pindah ke sini. Oh, jadi transisi dari Garut ke Cibubur ini Kang Gabil ikutan nih? Iya. Oh, berarti diimport langsung dari Garut gitu. Iya, benar. Oke, Kang. Gimana, Kang? Kesan dan pesannya selama kerja di Goma Kitchen? Kesannya paling kita ketemu orang-orang baru, habis itu dengan kondisi lingkungan yang baru juga, gimana kita cara buat ngekspor semuanya itu, jadi kayak buat tantangan baru lah, lebih seru. Oke, Kang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya, Kang. Oke, kalau ini dengan Kang siapa nih? Doni. Kang Doni. Kang Doni di bagian apa kalau di Goma Kitchen? Di Goma Kitchen saya jabatannya sebagai supervisor. Oh, supervisor untuk Goma Kitchen ini sendiri. Tapi biasanya sih anak-anak selalu manggilnya kapten lah. Oh, kapten. Oke. Kang, udah berapa lama berarti di sini, Kang? Kira-kira hampir mau 2 tahun. Udah 2 tahun di sini. Itu berarti staf udah di sini dong, di mana? Sudah di Cibubur nih. Sudah di Cibubur. Ya. Kang gimana, Kang? Kesan dan pesannya selama kerja di Goma Kitchen nih, Kang? Ya, kesan-pesannya selama 2 tahun ini sih banyak sih ya, suka dukanya banyak. Tapi lebih banyak sukanya sih karena
banyak temennya di sini lah ya, saling apa berganti-ganti orang juga kan, namanya juga F&B kan sering banget ganti orang gitu kan. Ya kalau dukanya sih sedikit lah, karena emang kan karena ya biasa kalau lagi sepi mah sepi, kalau lagi rame mah kita semangat buat satuin tenaga lah buat semuanya lancar gitu aja. Kalau SPV sendiri itu bertanggung jawab sampai ke marketingnya atau media promonya atau gimana, Kang? Hampir semuanya. Hampir semuanya? Iya, hampir semuanya. Dari stocking, marketingnya juga sekalian apa ide-ide promonya kalau saya ada saya ajuin semuanya ke ownernya. Berarti sampai juga pertanggungjawaban dapur juga ya Kang juga ya? Iya, berarti. betul. Oke, kalau gitu berarti bisa diibaratkan tangan kanannya Kang Azari lah di sini ya? Iya, bisa disebut gitu juga lah. Terima kasih Kang Iya, atas sama-sama. waktunya. Ya, terima kasih juga ya. Oke, tadi sudah menanyakan dari beberapa karyawan yang ada di Goma Kitchen. Sekarang kita akan menanyakan ke pengunjung yang sedang makan di sini. Kebetulan di sini ada pengunjung yang sepertinya sudah selesai makan, mungkin kita tanyakan aja. Halo Mas, dengan siapa? Halo, saya Teguh, Mas. Oke, udah berapa kali Mas kesini Mas, kalau boleh tahu? Saya baru kali ini, Mas. Ya. Oh, Kebetulan rumah saya ternyata nggak jauh dari sini ya. Hmm. Saya lagi jalan kemari, ternyata ada Goma. Ya udahlah, kebetulan udah makan siang. Sebelum makan siang gitu ya, saya sama teman saya kemari dan ya udah saya mampir kemari. Gitu. Pesan apa nih Mas tadi kalau boleh tahu? Saya ambil menu favorit. Biasanya saya kalau misalnya ke restoran ke rumah makan itu cari makanan terlaris atau makanan terenak lah. Oke, gitu ya kan. yang di Nah, sini kebetulan apa? Di sini ada tadi fire ya, apa? Ramen fire? Ramen fire ya. Oh, ramen berarti tadi fire. ngeliat dong pas lagi dibakarnya tadi. Betul, itu luar biasa ya. Itu pengalaman pertama saya gitu malah. Gitu. Oke, berarti rekomendasi banget ya Mas. kalau makan di sini. Rekomendasi ramen fire ini luar biasa. Ya, Oke. gitu. Menurut Mas, apakah Goma Kitchen ini layak untuk direkomendasikan ke teman-temannya nih? Kalau saya bilang sih layak banget teman. Di samping itu juga ya, mungkin saya akan nyampein juga ini sebelumnya ke istri saya nih ya kan. Dia Akan juga suka. datang kedua kali berarti ke sini sama keluarga ya? Sama keluarga gitu. Oke, kalau Mungkin gitu. bisa jadi sama teman-teman yang saya kenal mungkin. Oh. Ada teman saya yang suka banget ini sama hal kayak gini. Oke, thank you. Terima kasih banyak Mas Teguh. Sama-sama, Mas. Oke, kita akan ketemu langsung sama Kang Azarinya. Mungkin ini dia Kang Azari. Kang Azari tadi sudah nanya ke karyawannya terkait bagaimana kesan dan pesannya selama kerja di sini dan juga sudah ada pengunjung juga tadi kita tanyakan ternyata direkomendasikan juga nih ke keluarganya, ke teman-temannya. Sepertinya jazakumullah banget, terima kasih banyak udah ngundang kita ke sini dan semoga kita bisa berlanjut untuk bicara tentang kemitraan dan juga pemirsa MTA di rumah kalau misalkan ingin bermitra untuk Goma Kitchen nanti bisa hubungi Saraswati Jarat setempat. Oke, kalau gitu kita dan tim pamit. Terima kasih banyak atas hidangannya dan informasi-informasi buat tim MTA. Begitu, jazakumullah. Oke, pamit pulang. Arigatou gozaimasu.